berseret semuanya. Karena restu orang tuanya nggak ada. Apalagi seorang doa ibu ya. Ya Mami nanti ya, tadi benar. Kita udah aman ya. Dan kasihan juga. Ibu, saya maaf kalau mungkin terasa ancam pertanyaan saya. Waktu itu, Ibu bahkan sampai sekarang sulit sekali memaafkan Farah, anak kandung Ibu sendiri. Tapi kenapa Ibu lebih memilih untuk memaafkan suami Ibu? Karena saya masih mencintainya. Tapi kan sebenarnya Farah anaknya ya. Kalau suami kan lu orang luar ya. Itu anak yang mengkhianatinya. Tadi Mbak Minati juga sempat nyebut ada namanya bekas suami, tapi bekas anak kan nggak pernah ada, Bu. Apa ya? Ibu nggak mau tanya lagi dalam hati kecil Ibu. Apakah masih ada sisa rasa sayang, rasa cinta Ibu ke anak Ibu yang selama ini Ibu perjuangin, Ibu sekolahin, Ibu didik. Mungkin sekali dua kali mengecewakan, nggak seperti yang Ibu harapin. Tapi apa mungkin seorang ibu nggak bisa memaafkan anaknya sendiri? Tapi sayang, saya sama anak. Sayang, anaknya nggak ada bekasnya. Tapi kalau dianya minta maafnya habis-habisan, nggak akan melakukan lagi. Saya dimaafin. Janji, Ma. Nggak akan terulang lagi, Ma. Iya. Janji nggak akan terulang lagi. Amin. Ya ampun. Makasih, Ma. Ini satu hal yang bahagiakan juga buat kita semua yang menyaksikan bagaimana ibu secara tegar, walaupun anaknya sudah mengecewakan, pernah ia merasa dikhianati, tapi malam hari ini masih membuka pintu maaf, pintu hati ibu buat anak tercinta. Karena ini bulan puasa, mau menghadapi lebaran. Benar, ini bulan baik. Maaf, saya. 3 tahun dia merayakan lebaran sendiri loh, Bu. Iya. Gak sama ibu, kasihan pasti. Saat semua bisa kumpul sama keluarga, tapi dia nggak berani karena rasa bersalah untuk datang ke rumah, ketemu dan minta maaf langsung sama ibu. Apa yang mau ibu sampaikan buat Farah? Iya. Saya mau maafin. Asal jangan sekali-kali bikin dosa ya sama orang tua. Iya, makasih. Kasih banyak. Iya. Buat Bunda. Ada yang mau disampaikan nggak Mbak Minati buat Ibu Nini dan juga Farah? Dengan ibu berusaha untuk mengalah ya, saya yakin ibu masih sakit sekali hatinya. Kelihatan dari ekspresi Namanya orang matanya tua ya masih sama anak. sakit. Tapi dengan ibu memaafkan, mudah-mudahan jalannya akan lebih baik. Keluar dari ruangan ini tetap baik, saling sayang menyayangi. Usahakan tidak ada dendam lagi. Yang sudah-sudah ibu jangan diinget-inget, Bu. Itu yang paling penting juga.
Iya. Ya jangan terus diinget-inget, nanti ibu sendiri akan sakit loh Bu. Kita Insya Allah. memendam rasa dendam itu kan nggak baik ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik hubungan ibu dan anak. Ya, kalau sudah janji tidak diulangi, itu Iya. harus betul-betul ditepati. Jangan sekali-kali ya. Iya, Ma. Baik, Mbak Farah, kami harap yang terbaik ya buat Mbak Farah dan keluarga, buat Ibu Nini. Iya. Mudah-mudahan sehat dan bahagia selalu. Mudah-mudahan apa yang sudah dibuat, dijanjikan ke Ibu, benar-benar bisa dipegang dan ditepati. Iya. Ya. Terima kasih sudah Terima hadir kasih dalam ya, kesempatan saya ini. udah menyatukan lagi anak saya sama Dengan ibu. senang hati. Iya. Dengan senang hati. Selamat malam. Malam ini. Makasih semuanya. Boleh dibawa ibunya, Mbak Farah. Silakan ditemani. Yang lalu biarlah berlalu. Maafkanlah kesalahan yang telah terjadi. Dan biarkan menjadi pelajaran buat kita. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku hidupnya selalu disiksa setelah dia menikah. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Asri. Selamat malam Mbak Asri. Malam Mas, Apa yang mau diceritakan malam ini? saya kesini mau menceritakan tentang suami saya Mas. Kenapa dengan suaminya? Saya udah nggak tahan sama suami saya Mas. Kenapa? Suami saya nggak jujur. Saya sering kesiksa. Awal ceritanya gimana sih bisa seperti ini? Saya kan usaha konditor. Suami saya dulu itu karyawan saya Mas. Tapi Mas jangan menceritakan dengan ibu saya ya Mas ya. Ibu saya nggak tahu sama sekali masalah ini. Dulu saya diperkosa Mas sama suami saya. Itu karyawan saya bukan suami saya dulu. Terus? Iya saya diperkosa. Saya diam nggak berani karena saya diancam. Saya diancam ya lama-lama saya tertolak mengandung, hamil. Ya terpaksa saya jadi kawin sama dia. Jadi hamil dulu. Iya, Ibu nggak tahu soal kejadian ini. enggak. Ibu taunya suka sama suka. Dan itu KDRT-nya sudah berlangsung cukup lama. Udah Mas. Itu waktu terjadi KDRT, boleh diceritain nggak salah satu kejadian yang mungkin Mbak Asri ingat? Gimana sih ceritanya? Ya saya kan suka melayani customer kan. Customer kita kan ngelakuin kan secara ramah kan, tamah kan. Terus suami saya tuh suka cemburu. Jadi suka ngangin saya tuh sehingga saya genit gimana gitu. Jadi tuh berantem, ribut dari itu. Jadi tuh sampai saya kenapa-napa. Kata saya kan melayani kan customer kan dengan baik kan. Jadi sama saya itu pikirannya yang lain.